Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Ayo mengamati. Yuri Gagarin adalah seorang astronot yang berasal dari Rusia. Ia adalah orang pertama yang pergi keluar ke angkasa luar dan masuk ke orbit bulan pada tahun 1961. Dr. Pratiwi Sudarmono adalah wanita Indonesia pertama yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Seandainya ia akan berangkat sebagai kru, sedianya ia akan diberangkatkan sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia, yakni Palapa B3. Namun sayang pada tahun 1986 pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu NASA membatalkan penerbangan dan Palapa B3 diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia. Kemudian ayo berlatih. Setelah membaca keterangan singkat tentang kegiatan para ilmuwan untuk menjelajah angkasa luar di atas, buatlah beberapa pertanyaan tentang segala hal yang ingin kamu ketahui tentang kehidupan para astronot. Buatlah paling sedikit 3 pertanyaan untuk didiskusikan dengan teman sekelasmu. Cari tahu penemuan-penemuan apa saja yang telah dilakukan sebelum mengirim manusia ke angkasa luar. Hal-hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang diperlukan agar para astronot itu bisa hidup dan beraktivitas di angkasa luar dan kembali ke bumi dengan selamat. Gunakan tabel di bawah ini. Ini untuk membantumu. Lihatlah contoh yang telah dibuat untukmu. Di sini ada 2 kolom, yaitu kegiatan dan kebutuhan dasar para astronot dan cara memenuhinya di luar angkasa. Untuk yang pertama, bagaimana para astronot makan. Yang kedua, bagaimana cara astronot tidur. Dan kalian lanjutkan seterusnya. Apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi seorang astronot? Kalian bisa menjawabnya pada buku bahasa Indonesia kalian. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas dengan percaya diri. Kehidupan di angkasa luar sangat memerlukan kerjasama, baik antara anggota di dalam misi angkasa luar maupun dengan tim yang ada di bumi. Setiap keputusan diambil bersama untuk memastikan semua rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Bentuk-bentuk kerjasama ada di mana-mana di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya bentuk kerjasama masyarakat yang paling mudah ditemukan adalah kegiatan kerja bakti. Pernahkah kamu mengalaminya? Simaklah kisah berikut ini dan cari tahu apakah kamu juga pernah mengalaminya. Yuk kerja bakti. Musim hujan telah tiba. Warga Kelurahan Mekarjaya, Depok bersiap menghadapi musim hujan. Biasanya bersamaan dengan musim hujan, penyakit demam berdarah juga datang karena banyak air yang tergenang. Untuk menghindari adanya warga yang terkena demam berdarah, Pak RT mengajak warganya untuk bekerja bakti, membersihkan lingkungan hari Minggu ini. Ayah, aku mau ikut kerja bakti dong, aku sudah siap nih, kata Romi saat melihat ayahnya bersiap-siap akan ikut kerja bakti. Wah, boleh sekali nak, sekarang kamu pakai sepatu boot dan bawa skop kecil itu ya, ujar ayah. Romi langsung mengambil sepatu bootnya dari lemari dan memakainya dengan cepat. Tak lupa ia membawa skop kecil dan topi seperti yang diminta ayahnya. Setelah siap, mereka pun berangkat menuju lapangan tempat para warga berkumpul. Di lapangan sudah banyak orang berkumpul. Bapak-bapak akan bekerja bakti itu sedang mengisi tenaga dengan makanan yang disiapkan ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Ibu Romi, Sinta, serta adik Romi juga sibuk membantu membawakan makanan, teh, dan kopi. Wah, pantas saja tadi di rumah ibu membuat banyak sekali pisang goreng, pikir Romi. Tidak hanya bapak-bapak yang akan bekerja bakti, anak laki-laki seusia Romi juga ikut membantunya. Romi melihat temannya Adi dan Budi sudah berada di lapangan. Adi membawa cangkul kecil dan Budi membawa beberapa karung. Tak lama kemudian kerja bakti dimulai. Semua orang ikut serta bekerja bakti langsung menyebar
ke daerah RT3. Ada yang mulai membersihkan selokan yang mampet, mencabuti rumput liar, dan mengumpulkan sampah. Pokoknya semua sibuk sekali. Romi, Adi, dan Budi juga tak kalah sibuknya. Mereka membantu membersihkan selokan yang tertutup tanah. Romi mengeruk tanah itu dengan sekop kecil miliknya. Adi juga sama. Ia mengambil tanah yang menutup selokan dengan cangkul. Sedangkan Budi menampung tanah dengan karung yang dibawa. Waktu menunjukkan pukul 11 siang dan semua pekerjaan sudah selesai. Wilayah RT3 menjadi lebih bersih dan rapi. Sudah tidak ada tumpukan sampah ataupun selokan yang mampet. Karena lingkungan tempat tinggal sudah bersih, warga pun senang dan siap menghadapi musim hujan. Ayo menulis. Sebuah cerita dapat memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadimu atau dari film yang pernah kamu tonton. Setelah membaca cerita di atas, lakukan kegiatan berikut. A. Gunakan diagram di bawah ini untuk melengkapi keterangan tentang cerita fiksi di atas. Tuliskan bagian yang paling kamu sukai dari cerita fiksi di atas dalam tulisan satu paragraf. Jelaskan alasan kamu menyukainya. B. Jelaskanlah persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan peristiwa yang pernah kamu alami atau pernah kamu tonton dari sebuah film. Gunakan diagram Venn berikut sebagai bantuanmu. Tulis pokok pikiran yang ada di dalam cerita fiksi pada bagian cerita fiksi. Tuliskan pokok pikiran dari pengalamanmu atau dari film yang ditonton pada bagian yang lain. Tuliskan kesamaan antara kedua bagian di tengah diagram Venn. Kalian buat diagram seperti berikut. Judul, penulis, bagian yang paling disukai dari cerita fiksi di atas, dan perbedaan cerita fiksi dan pengalamanmu, juga persamaannya di tengah-tengah lingkaran tersebut. Kemudian, berdasarkan diagram Venn di atas, jelaskan dan tuliskan dalam satu paragraf perbedaan dan persamaan antara cerita fiksi dan pengalaman pribadi atau film yang pernah ditonton di tempat yang tersedia di bawah ini. Persamaan dan perbedaannya, kalian buat satu paragraf masing-masing. Buatlah sebuah karangan dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi di atas. Kamu dapat mengambil beberapa bagian dari cerita fiksi yang asli sebagai bantuan, lalu meneruskannya dengan ceritamu sendiri berdasarkan pengalamanmu atau dari film yang pernah kamu tonton. Lipatlah kertas ukuran A4 menjadi 2 bagian sama besar pada sisi kanan. Gambarlah cerita fiksi dengan gambar yang jelas dan mewakili di sisi kiri. Gambarlah pengalamanmu yang membedakan dengan cerita fiksi di atas. Kalian dapat menggambarnya pada buku gambar kalian. Presentasikan cerita baru dan gambarmu kepada teman-teman sekelasmu dengan percaya diri. Untuk dapat bekerja sama, setiap anggota kelompok perlu untuk memiliki keterampilan yang berperan aktif di dalamnya. Beberapa keterampilan harus dilatih dan dikembangkan. Kali ini kamu akan mengembangkan keterampilan untuk membuat patung seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya. Simaklah bacaan dan petunjuk di bawah ini. Ayo membaca, membuat patung konstruksi berdasarkan tema. Patung-patung yang kamu lihat di sekelilingmu biasanya dibuat dengan tema-tema tertentu. Ada yang temanya manusia, tumbuhan, binatang, benda langit, atau bahkan tema kontemporer. Para seniman memiliki tema tertentu sesuai dengan keinginannya. Kadang mereka membuatnya sesuai dengan keinginan orang yang meminta bantuannya untuk membuat patung tersebut. Lihatlah sekelilingmu, apakah kamu dapat menjelaskan tema patung-patung yang ada di sekitarmu? Tema manusia, binatang, dan tumbuhan merupakan tema yang telah dikembangkan bahkan sejak zaman purbakala. Hal ini disebabkan tema ini merupakan tema yang paling lekat dengan kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Demikian juga dengan seni kerajinan patung yang menggunakan teknik konstruksi. Tema-tema manusia, binatang, tumbuhan sering disajikan, tentu saja dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, patung konstruksi manusia dapat berupa robot menyerupai manusia.
Perhatikan beberapa contoh patung konstruksi dengan tema manusia, binatang, tumbuhan berikut. Dapatkah kamu menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung konstruksi tersebut? Jika kamu perhatikan dengan baik, patung robot tersebut dibuat dengan menggunakan bahan dari botol plastik, tutup botol plastik, dan bola pingpong. Patung tersebut dirangkai tanpa menggunakan lem, tetapi menggunakan pengikat dari plastik. Gambar kedua berupa kepala binatang dibuat dengan beberapa bahan, kertas, kardus dibentuk kemudian dirangkai seperti puzzle. Biasanya teknik ini tidak memerlukan lem, hanya dirangkai dan dikaitkan satu dengan yang lain. Sedangkan gambar ketiga berbahan kertas dengan teknik yang kurang lebih sama dengan teknik yang digunakan pada gambar 2. Ayo mencoba membuat patung dengan tema manusia. Untuk membuat patung konstruksi dengan tema manusia, kamu perlu melakukan tahap yang kurang lebih sama dengan tahapan membuat kendaraan luar angkasa pada pembelajaran sebelumnya. Kamu tentu telah belajar dari kesulitan yang kamu hadapi pada kegiatan sebelumnya dan juga belajar dari teman-temanmu. Sekarang saatnya merancang dan membuat patung yang menyerupai manusia dengan lebih baik. Bentuk patung yang kamu ciptakan dapat berupa robot yang menyerupai manusia atau bentuk lain yang menyerupai manusia. Hal utama yang pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat rancangan dalam bentuk gambar. Mulailah dengan rancangan sederhana dan ukuran yang tidak terlalu besar. Ukurlah patung yang besar. Tentu akan memerlukan bahan lebih banyak dan waktu pengerjaan lebih lama. Langkah kedua adalah mencari bahan-bahan dan alat yang tersedia dan diperlukan untuk membuatnya. Berikut adalah mencari cara merangkainya. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk patung konstruksi sederhana dengan tema manusia yang dapat kamu kembangkan. Ayo berdiskusi. Bacalah kembali cerita fiksi tentang kerja bakti di atas dengan seksama. Analisis cerita tersebut dengan menjelaskan usaha peningkatan persatuan dan kesatuan beserta akibat-akibat yang ditimbulkan dalam sebuah tabel. Lalu mintalah kelompok lain untuk menganalisis dampaknya terhadap bangsa dan negara. Lalu bersama dengan teman sekelompokmu buatlah sebuah skenario drama yang menceritakan sebuah peristiwa yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Tampilkanlah hasil skenariomu dalam bentuk bermain peran di depan kelas. Ayo renungkan, nilai dan sikap apa sajakah yang menurutmu perlu dimiliki oleh seorang astronot yang akan tinggal di angkasa luar dalam waktu yang lama? Sikap dan keterampilan apa sajakah yang kamu kembangkan selama pembelajaran kali ini? Hal-hal apa sajakah yang perlu kamu tingkatkan? Kemudian kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, buatlah sebuah perencanaan untuk membantumu meningkatkan nilai sikap dan keterampilan yang perlu ditingkatkan. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.